Shalom saudara sekalian, kali ini kita merenungkan satu tema tentang self-control dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di surat 1 Petrus pasal 2 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 ini, kita diberikan contoh keteladanan dari Yesus Kristus dalam hal self-control. Di ayat 22 dikatakan bahwa ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini menunjukkan betapa Yesus Kristus mampu untuk mengendalikan dirinya dalam segala hal, baik di dalam tindakan maupun perkataannya. Meskipun ia mengalami berbagai pencobaan, ia tetap setia dan tidak tergoda untuk melakukan dosa. Bahkan ketika disiksa, ia tidak mengancam balas, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia, Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Keteladanan self-control ini menjadi contoh yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Kita seringkali dihadapkan pada situasi-situasi yang menuntut pengendalian diri kita, baik di dalam hal tindakan maupun perkataan. Namun dengan melihat kepada Yesus Kristus, kita diberikan contoh teladan yang sempurna tentang bagaimana seharusnya kita mengendalikan diri dalam segala hal. Keteladanan self-control ini dalam kehidupan kita sangatlah penting, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi-situasi yang menuntut kesabaran dan pengendalian diri. Dalam pergaulan sehari-hari, kita mungkin dihadapkan pada godaan untuk menyerang balik ketika kita disakiti atau direndahkan. Namun dengan melihat kepada contoh keteladanan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk tidak mengancam balas, tetapi menyerahkan segala hal kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Selain itu, di dalam pelayanan kita di gereja, keteladanan self-control dari Yesus Kristus ini pun juga harus menjadi teladan bagi kita. Di dalam melayani sesama, kita mungkin dihadapkan pada situasi-situasi yang menuntut kesabaran dan pengendalian diri kita. Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik di dalam jemaat, kita diajarkan juga untuk tidak terpancing emosi dan mengendalikan diri dalam segala hal. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang setia atas kasih dan kebenaran Kristus. Demikian pula ketika kita juga berada di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di usaha pekerjaan kita, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Dengan demikian, saudara sekalian, menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah tahun ini, keteladanan self-control dari Yesus Kristus bukanlah hanya sekedar contoh yang baik, tetapi juga menjadi panggilan bagi kita semua sebagai orang percaya untuk mengikuti jejaknya. Dengan mengendalikan diri dalam segala hal, baik di dalam tindakan maupun perkataan, kita dapat menjadi saksi-saksi yang setia atas kasih dan kebenaran Kristus di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan pencobaan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.